tokoh-tokoh internasional yang lahir di Indonesia dan diberikan penghargaan yang besar untuk dunia, itu hampir rata-rata dari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rasa syukur, mungkin pada hari ini kita belum tentu bisa hadir di sini, karena dengan syukur itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan garis-garis yang benar untuk kita lewati, ilmu-ilmu pengetahuan serta prinsip-prinsip hidup yang akan memandu kita dalam beraktivitas baik untuk dunia dan untuk akhirat. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat pada beliau kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Pertama yang saya muliakan Bapak Ibu Kasubag ya, dari Kemenak, Kementerian Agama Kota Parangpanjang, beserta rombongan kayaknya banyak ya dari Kemenak, alhamdulillah. Dan kebetulan kepala Kemenaknya juga alumni Tawalib Bapak Ibu ya, Pak Mukhlis ya, yang sebelumnya juga dari Tawalib kepala Kemenaknya, yang barusan berbicara di hadapan Bapak Ibu Buya Alizar Chan. Jadi sepertinya kalau institusi agama ini banyak anak Tawalib ini, alumni Tawalib. Dan juga ada Kanwil apa itu Pak Alizar? Ikrar Abdi ya, produk halal, itu juga alumni Tawalib. Ya alhamdulillah, kalau Tawalib insya Allah alhamdulillah sudah banyak yang berkiprah di institusi yang beragam. Kemudian yang saya hormati Buya Alizar selaku pimpinan perguruan Tawalib Parangpanjang, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kuliatul Ulum El Islamiyah, dari MTS, juga dari MIUD hadir ya, dari RA, beserta para guru Civitas Akademika. Kemudian yang saya hormati tentunya Ibu Bapak dari Wali Santri, dan teristimewa sekali anak-anak kami yang diwisuda pada hari ini. Sepertinya segar-segar ini ya, semangat ya. Nah, semangat untuk diwisuda dan insya Allah juga semangat akan melanjutkan di Kuliatul Ulum El Islamiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini anak-anak kita diwisuda. Tidak hanya diwisuda karena sudah melewati jenjang pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 3 atau dari kelas 7 sampai kelas 10 tetapi 9, tetapi juga anak-anak kita pada hari ini juga diwisuda dalam hal hafalan Al-Quran dan hadis. Nah ini bagi saya pribadi Bapak Ibu, ini pengalaman. Jadi saya tidak akan menceritakan hal-hal yang wah gitu ya, yang kadang-kadang banyak ceritanya tapi sulit dibuktikan gitu. Saya masuk Tawalib itu tahun 87. Masuk ke Tawalib itu bukan atas kesadaran sendiri, tapi karena memang sudah sulit, sudah susah orang tua menjaga di kampung. Nah, kira-kira begitulah. Saking bandelnya Bapak Ibu. Jadi dimasukkan ke Tawalib itu dengan satu niat saja. Saya ingat tuh kalimat orang tua saya.
Kebetulan paman saya bilang, "Manga anak dimasuang kata walid, kamanyo kakarajo, kamaja mangajinya, ba'a makan." Nah, kira saya masih ingat tuh, dengar saya tuh, kalimat-kalimat itu. Kata ibu saya, "Diambo namparalu nyolai sumbayang, lai membaca Al-Quran." Sangat sederhana Bapak Ibu. Tetapi yang saya dengar itu kemudian sampai hari ini terngiang-ngiang bagi saya. Jadi pada saat orang tua saya mengucapkan itu, itulah sebenarnya yang menjadi motivasi bagi anaknya. Seperti saya misalnya. Dan mungkin juga seperti anak bapak ibu. Itulah yang mendorong saya untuk selalu kuliah S1, S2, S3, bahkan sampai saya guru besar. Saya guru besar itu bukan karena saya pintar atau segala macam, karena saya ingat orang tua saya menyampaikan pesan seperti itu. Artinya ini sebuah penghormatan, sebuah penghargaan bagi anak pada saat orang tua mengingat anaknya. Bukankah kita dalam hidup itu Bapak Ibu, seperti disampaikan Nabi pada saat sakaratul maut, ummati, ummati. Jadi yang ingat itu ya harus umatnya. Yang diingat itu umatnya. Sebagai guru, guru harus selalu berpikir muridnya. Karena kalau tidak ada guru di kepala guru, muridnya itu bukan guru. Kalaulah Nabi bilang tidak ada ummati, maka beliau bukan Nabi. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengatakan ya bunaya, berarti kita belum orang tua. Bukankah Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran mengatakan ya bunaya, kan begitu ya? Selalu saja. Tadi ayat yang dibacakan oleh Buya Alizar, ma ta'buduna min ba'di wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi yang diingat itu anaknya, keturunannya. Kalau guru, muridnya. Jadi sepanjang malam guru harus berpikir, anak saya ini mau dijadikan apa? Anak saya ini mau dijadikan apa? Jadi selalu ada ingatan-ingatan itu. Nah makanya ini adalah sebuah prinsip, sebuah moralitas pendidikan yang harus kita tanamkan baik kepada murid ataupun kepada anak-anak kita sendiri. Dan itu sepertinya sederhana, tetapi itu akan memberikan muatan dorongan yang sangat kuat. Saya membaca satu buku judulnya Dari Pesantren untuk Dunia. Tokoh-tokoh internasional yang lahir di Indonesia dan diberikan penghargaan yang besar untuk dunia itu hampir rata-rata dari pesantren. Bapak Ibu kalau mau lihat perbandingan siapa yang bisa menembus Harvard dan lulus di Harvard atau di Amerika S3 itu rata-rata alumni pesantren. Boleh Bapak Ibu lihat nanti siklusnya perjalanannya. Yang selesai di Amerika itu rata-rata alumni UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta. Bahkan alumni UI pun banyak yang DO, Pak. Nah, nggak usah saya sebutkan orangnya, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Lalu ada yang bertanya, kenapa di UIN ini bisa menembus, bisa selesai S3-nya? Kan berat itu ya Bapak Ibu kalau di Amerika, apalagi S3-nya beasiswa Fulbright. Nah itu sangat susah ya. Tapi rata-rata itu ditembus oleh alumni pesantren. Nah katanya nih, kata pembimbingnya ini,
Alumni pesantren itu sekali sentuh aja dia jadi. Kenapa? Karena jihadnya tinggi. Baginya menuntut ilmu bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi baginya menuntut ilmu itu adalah jihad. Karena apa? Karena dia tahu dasarnya apa, dalilnya apa. Tapi kalau tidak di pesantren pasti nggak tahu, Pak. Nuntut ilmu ini sama pahalanya dengan berjihad perang. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang pergi menuntut ilmu, maka dia sama dengan fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia pulang, sampai dia kembali. Di dalam ayat dikatakan hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan Allah yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Apakah sama orang yang berilmu itu dengan orang yang berilmu? Nah, tidak ada jawaban, Pak. Jawabannya pasti aja. Tidak akan sama. Nah, apalagi yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu agama. Di dalam ayat juga dikatakan adalah sebagian kamu pergi merantau. Nah, di sini kan ada yang merantau. Coba yang dari luar Sumatera Barat mana yang di wisuda hari ini? Satu. Ada lagi? Wah, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Dari jauh-jauh. Wah, ramai. Jarang ketemu orang tua ya. Sering nangis kan? Sering nangis. Nah, itu bagian dari perjuangan mereka. Dan itulah sebenarnya yang membuat mereka kuat. Jadi kepintaran itu tidak berapa persen membuat orang bisa sukses. Tapi sebenarnya yang membuat orang sukses itu kemampuan mereka untuk bertahan, untuk melanjutkan hidup, dan memiliki pilihan-pilihan untuk hidup. Ya bisa saja Bapak Ibu sekolah anak di SMA supaya nanti dia bisa menjadi dokter. Sekarang kan nggak perlu itu Bapak Ibu. Sekolah di pesantren juga bisa jadi dokter. Ya, dulu paman saya disuruh masuk STM supaya saya bisa bekerja di pabrik atau di mana-mana. Ternyata sekolah di pesantren bisa menjadi guru besar. Kan begitu ya? Tidak terlalu hebat-hebat, betul Bapak Ibu. Di kelas saya itu banyak yang hebat. Ada namanya Efrinaldi, Profesor Efrinaldi. Ada namanya Muhammad Hafiz, S1, S2-nya di Mesir. Banyak yang hebat-hebat. Yang tidak hebat juga jadi. Nah, saya contohkan Bapak Ibu. Ada ustadz hebat namanya di Sumatera Barat ini. Namanya Zel Fatullah. Zel Fatullah. Tahu Bapak Ibu ya? Namanya Jelita Donald. Tidak terlalu hebat-hebat. Mungkin nggak pernah juara ya Pak Ustadz ya. Nggak pernah juara. Tapi jadi ustadz hebat. Ada namanya Ustadz Zulkifli M. Ali. Ustadz akhir zaman. Nah, itu satu angkatan saya itu. Pak Ustadz Jel Fatullah, Ustadz Zulkifli M. Ali, ya, ada M. Hafiz, ada di macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tanya jadi apa? Ada dari Tawalib. Mau tanya profesor hukum, ada namanya Profesor Zainul Daulay. Dulu pernah jadi dekan di Fakultas Hukum UNAN. Mau yang tanya ada yang luar negeri, ada. Namanya Hanafi. Hanafi itu 8 tahun di Tawalib karena tinggal kelas, tapi S2-nya di Melbourne, S3-nya Melbourne. Jadi begitu. Jadi yang dicari bukan hanya sekedar kepintaran, tetapi bagaimana selesai Tawalib itu bisa membangun sebuah imajinasi, sebuah mimpi besar untuk hari depan mereka. Nah, ini yang penting. Jadi kepada anak-anak kami, jangan ragu pula kalian sekolah Tawalib itu nggak punya masa depan. Jangan. Pergi pun pindah nanti. Saya sudah lihat Bapak Ibu, anak-anak kita itu nanti setelah kelas 3 paling-paling masuk MAN. MAN-nya itu tidak MAN IC, saya pastikan itu. Karena nggak mungkin menembus MAN IC dengan nilai biasa, gitu ya. Kecuali ada lain-lain. Saya nggak tahu.
Tidak mungkin menembus SMA. Bisa kalau SMA masih bisa. SMA Sumatera Barat kemarin ada yang lulus ya, 1 orang. Tapi itu tidak akan sekuat seperti, saya tidak menggiring bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami semua. Tapi ini sebuah sejarah saja, cerita saja. Saya S1 syariah, S2 syariah, S3 syariah. Tapi sehari-hari di luar kampus dan bahkan di kampus sendiri saya ngajar ilmu politik. Saya ngajar politik hukum Islam. Gimana caranya? Saya juga bisa kuliah di UNAN kan setelah jadi dosen. Bisa belajar sendiri. Kitab saja yang keritiang bisa baca kan. Nah, apalagi yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kelebihan orang-orang sukses seperti Atta Muzhar, seperti ada Nurhalis Majid, bisa bahasa Arab, bisa menembus Amerika, Australia, Eropa lah pada khususnya. Itu karena modal pesantren ya. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Alizar dan sudah dimulai ya, Pak Alizar ya. Sekarang kita memulai untuk bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke ITB misalnya ya, atau ke UI, kita sediakan fasilitas ekskul ya, yang itu orientasinya ada kemampuan IPA ya, ilmu pengetahuan alam, ada matematika, ada bahasa Inggris. Nah, ini kita targetkan 3 tahun mereka bisa menembus universitas-universitas terbaik, dan itu memungkinkan Bapak Ibu karena LPDP juga menyediakan beasiswa untuk mereka kuliah di luar negeri, juga di dalam negeri. Mau ngambil kedokteran bisa. Terus Kemenak juga menyediakan beasiswa ya Ibu ya. Kemenak juga menyediakan beasiswa santri namanya. Nah, ini bukan janji-janji, tapi itu ada. Tergantung nanti kita mau bakatnya kemana. Makanya yayasan, alhamdulillah hari ini sudah memulai, bahkan sudah lama ya, sudah 6 atau 7 tahun sudah memulai ada kursus atau apa namanya, pembekalan bahasa Arab untuk ke Timur Tengah. Dan bahkan kemarin itu ada 13 yang lulus ke Mesir, ke Al-Azhar, yang kita bekerja sama juga dengan alumni, karena alumni Tawalib ini banyak yang alumni Mesir, Libya juga, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan Buya Alizar dengan pengalaman beliau di Kemenak, dan alhamdulillah sekarang kita juga ingin beralih ke sistem muadalah. Nah, ya Ibu ya, sudah diurus Bu, alhamdulillah sudah sampai bahannya ke Jakarta, dan mudah-mudahan tahun ini selesai. Jadi kalau sudah muadalah, anak-anak kami tidak perlu lagi milih jurusan, bisa ijazahnya dipakai ke UI, bisa ijazahnya pakai ke UGM, mau kemana saja. Tapi ingat, ke UGM itu jangan hanya sebatas apa ya, gengsi-gengsian. Nah, gitu ya. Kenapa kuliah di UI? Karena UI itu hebat. Enggak ada yang hebat. Yang hebat itu kita. Mau di UI, mau di ITB, ada ITB S2 yang nganggur kok. Ada. Di tempat saya ngajar tuh S2-nya ITB. Tapi jadi admin. Ini bukan persoalan ITB-nya, persoalan kita. Ya, ini mungkin udah hafal hadis berapa nih? Hafal hadis berapa? Ada yang 1000? Ada yang 1000? Enggak. Nah, kalau saya lebih 1000 tamat Tawalib itu hadisnya. Lebih 1000, ya. Kan 40 satu semester ya. 40 hadis wajib hafal setiap semester. Kalau dikali 6 Tawalib itu 6 tahun, berarti 4 kali 12. Berapa tuh? 480 hadisnya. Kalau sampai kelas 6. Nah, di mata pelajaran lain ada hadis-hadis lain tuh. Nah, yang 2 kali lipat bisa 3 kali lipat. Jadi harusnya tamat kelas 6 itu bisa lebih 1000 hafal. Walaupun ada yang lupa-lupa ya, itu biasa. Karena manusia itu pelupa. Laisal insan illa binisyanihi ya. Bukanlah disebut manusia. Nah, karena dia memang harus lupa. Kalau tidak lupa malaikat.
harus ada salahnya. Kalau ada manusia yang tidak salah berarti tidak manusia. Nabi saja salah, pernah salah. Maka ada jalan untuk kembali. Ini yang juga dialami Bapak Ibu. Ini cerita teman saya, SMA juara umum, terus lanjut kuliah ke UNAN, ambil jurusan farmasi di MIPA UNAN. Lalu lanjut S3 ke Jepang. Lalu saya tanya, luar biasa bahagia ya, pulang dari Jepang bisa keluar negeri. Katanya saya menyesal tidak masuk pesantren. Kenapa? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mau ngaji, ngajinya susah. Mau mendalami ayat, nggak ngerti ilmu tafsir. Mau sholat, nggak tahu mana yang sah, nggak sahnya gitu. Mau puasa aja bingung, ini harinya beda gitu. Menteri Agama lain, orang Muhammadiyah lain. Ragu, karena nggak ada ilmu agamanya. Tapi kalau tamat talim, ini mau Muhammadiyah apa lewat mau pemerintah, pasti dia tahu jawabannya. Udah tahu deh itu Bapak Ibu. Nah, pasti keluar kaidahnya itu. Al-istihad la yunqadu bil istihad, kan? Menteri Agama nggak bisa membatalkan Muhammadiyah, Muhammadiyah nggak bisa membatalkan Menteri Agama, ya kira-kira gitu. Jadi mana yang jalankan? Jalanin aja dua-duanya. Mana yang Muhammadiyah, yang Muhammadiyah, yang Menteri Agama, Menteri Agama. Karena tidak berdosa memilih salah satu di antara keduanya. Nah, itu yang tahu tuh pasti anak tawalib tuh. Kalau anak SMA nggak tahu dia tuh. Al-istihad la yunqadu bil istihad. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak-anak kami jangan khawatir. Kalau ada temannya yang kuliah di UI, ya, kita juga bisa ke UI. Mulai direncanakan dari sekarang. Nah, nanti kan tinggal bilang ke Pak Alizar, ke Ibu Dewi atau ke siapa? Bu Dewi satu lagi ya, kebetulan Dewi keduanya ya. Di mana juga Bu Dewi. Tinggal bilang kebutuhannya apa. Kan kalau putri ini agak spesial Bapak Ibu. Agak spesial nih, minta lapangan voli langsung dikasih. Kalau enggak nangis dia Bapak Ibu. Minta ini dibuatkan apa nih? Kanopi karena waktu nari-nari hujan. Langsung dikasih Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena putri ini jauh kreativitasnya hebat. Ini agak ketinggalan putra sedikit ini. Putri ini sangat kreatif. Makanya sayang kalau mereka putus. Ya, sangat sayang ini. Mereka minta kamera buat apa ya? Buat kegiatan peliputan ya. Nah itu dikasih langsung itu. Nah sekarang kita punya media namanya media dakwah dan informasi. Nah nanti anak-anaknya bisa belajar podcast, mau belajar broadcasting dan lain sebagainya, ada yang membimbing. Nah saya kira di pesantren itu bisa didapat semua. Kalau di luar nggak bisa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat jadwal sekolah di SMA MAN itu berapa bisa waktu yang bisa dialihkan. Untuk datang ke sekolah itu udah habis waktu 1 jam minimal itu. Kapai setengah jam, pulang setengah jam kan. Saya contohnya ngantar anak setengah jam itu pagi, setengah jam pulang. Jadi 1 jam itu udah hilang waktunya. Kalau dia hafal 1 jam ayat, berapa hafalnya? Berapa lembar? Bisa 3 lembar ya. Kalau yang sudah terbiasa biasanya bisa 3 lembar ya. Kalau yang biasa hafal Quran itu 3 lembar itu 1 jam. Jadi subuh dari jam 5 sampai jam 6 atau jam 6 sampai jam 7 itu bisa 3 halaman hafal Al-Quran. Nah kalau dia pergi ke sekolah dari rumah, nah itu udah hilang waktunya 1 jam. Kalau Prabowo katanya sekarang efisiensi ya. Nah kita efisiensi juga, waktunya harus diperhitungkan. Jadi anak-anak kami jangan terbawa apa namanya itu euforia ya. Harus sekolah di SMA walaupun SMA-nya jelek. Nah, jangan. Masa sekolah jelek? Sekolah itu harus di sekolah terbaik. Jangan mau di sekolah biasa-biasa. Tawalib ini terbaik. Kalau tidak percaya silakan lihat. Nah, hanya saja nanti kita butuh apa namanya pembenahan yang cepat.
Dan insya Allah ini Buya Alizar dan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mempercepat penyiapan apa-apa yang sudah kita sepakati. Nanti kemungkinan saja bisa kerjasama dengan GO ya. GO kemarin sudah kita jajaki Bapak Ibu. GO itu kan agak mahal, setahunnya bisa 10, nanti diskon ada 8.500.000 kalau saya tidak salah. Nah kalau itu dibebankan ke tawalib nggak sanggup tawalib. Nah mungkin bisa kita bagi tawalibnya misalnya 30%, Bapak Ibu 70%. Nah jadi jangan khawatir pula Bapak Ibu, mau tembus UI itu bisa di sini juga. Nah anak-anak kami juga begitu. Jangan terpengaruh dengan teman-temannya sekolah di sana, nanti hafalannya hilang, hadisnya hilang lagi, bahasa Arabnya hilang lagi. Tapi kalau sudah khatam di 3 KUI itu susah hilangnya. Susah hilangnya. Insya Allah susah hilangnya. Saya hafalan-hafalan saya itu meskipun nggak saya hafal tetap ingat itu. Yang saya baca Al-Quran tadi itu hafalan saya di tawalib. Karena Buya Alizar menyebutkan satu ayat, saya hafal langsung. Ingat ya. Memorinya begitu. Ya kalaupun dulu saya hafal 10 juz, mungkin sekarang setidaknya 3 sampai 4 hafal lah. Ya gitu ya. Nah sampai tua masih bisa hafal. Meskipun waktu kita sudah mulai sedikit untuk melakukan hafalan-hafalan itu. Nah saya kira itu ya anak-anak kami. Jadi kalian punya 2 hal. Satu, kemampuan ilmu agama. Satu lagi, kemampuan ilmu umum. Gampang ilmu umum, insya Allah gampang. Saya ngajar politik hukum. Saya ngajar ilmu politik. Saya ngajar politik dan demokrasi. Tapi saya juga ngajar usul fikih. Di S3 saya ngajar Islam keindonesiaan dan kebangsaan. Mengajar produk, analisis produk hukum Islam. Jadi mau umum mau agama, biasa aja. Kalau mau lihat buku saya 500-nya ilmu politik. Nah 500-nya bisa usul fikih, bisa yang macam-macam gitu. Jadi saya menyampaikan apa adanya ya, supaya kalian jangan sekolah di tawalib, sekolah aku. Nah, jangan sampai merasa di bawah. Kita itu harus optimis, ya, harus optimis dan harus semangat. Dan memang harus bersakit-sakit, harus jauh dari orang tua, harus tidak pakai Android, apalagi iPhone kan. Nah, nanti tinggal minta ke Bu Dewi misalnya atau ke siapa, sekali-sekali Bu boleh lihat internet gitu. Nah, tapi harus diprotek ya, jangan lihat yang nggak baik-baik gitu. Ya harus dikenal kan ya Bapak Ibu, jangan sampai anak-anaknya nggak melek teknologi. Kalau bisa anak Tawali Putri ini lebih pintar teknologinya dari anak SMA. Kemarin saya sudah minta proposal ke Ibu apa ya? Ibu yang IPA. Nah, sudah dikasih proposalnya. Insya Allah itu penyediaan tentang labor. Ya karena udah 2 tahun yang lalu saya minta ya. Nah, baru dapat kemarin sudah dikasih. Insya Allah itu akan dieksekusi. Jadi semua kebutuhan anak-anak kami, insya Allah itu akan. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu, wah ini janji-janji Pak Abrar aja, nanti WA saya Bapak Ibu. Nomor saya bertebaran, bisa ditanya kemana-mana. Nah, bukan janji-janji. Pokoknya kalau anak tawalib minta, apalagi yang putri ini minta, mau ini Pak, dan itu baik, pasti saya kabulkan, insya Allah. Ya, dulu minta drum band ya. Drum bandnya udah jelek, ya harus dibeli. Nah, biar semangat. Nah gitu. Jadi inilah mungkin yang panjang lebar ya kesabutannya. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang menarik bagi anak-anak kami. Karena tidak kesuksesan itu bukan dilihat dari sekolah SMA, SMK atau tawalib atau segala macamnya. Sepanjang anak-anak kami berniat baik dan motivasinya baik, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Tidak ada yang sulit, ya. Tapi yang mudah juga tidak ada. Yang terlalu mudah tidak ada. Santai-santai saja lalu sukses, nggak ada. Tidak ada
sukses tidak ada kata santai untuk sukses. Tidak ada jalan pintas untuk sukses. Sukses itu ya harus berjihad. Demikian saja, mohon maaf Bapak Ibu terlalu panjang. Terakhir nanti mohon pada Ibu dari Kemenang menyampaikan sambutan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada orang tua dan terima kasih banyak telah memberikan kepercayaan kepada Tawalib untuk membina anak-anaknya. Dan mungkin banyak yang kurang Bapak Ibu, ada yang WA saya, airnya kadang putus Bapak Ibu, anak kami belum mandi, segala macamnya. Nah, itu akan menjadi dinamika mereka dalam hidup, karena hidup itu tidak selalu mulus ya. Nanti mereka ada kalanya rezekinya kurang, tapi mereka sudah terbiasa di Tawalib makan tempe gitu ya, atau nggak makan cabai aja gitu, atau terlambat makan atau segala macam. Ada yang kehilangan, nah mereka sudah pernah kehilangan, ya kan? Nah, kalau saya kehilangan sandal, kehilangan sepatu, udah biasa Bapak Ibu. Nah itu yang membiasakan kita sampai tua. Nah, jadi kita juga terbiasa di hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mohon maaf sekali lagi, selamat pada orang tua dan anak-anak kami yang diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan termudah untuk kesuksesan anak-anak kita ini. Amin amin ya rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.